Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Jaswati beserta seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Singgahan, yang saya hormati rombongan Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang langsung diikuti ketuanya, yaitu Mas Ati selaku Ketua Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, serta seluruh rekan-rekan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Yang dengan iman inilah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah salamiah kepada kita. Pak sekalian, untuk kajian malam hari ini saya sudah sampaikan materinya kepada Majelis Tabligh. Insya Allah nanti bisa di-share Pak di grup, yaitu tentang keadilan hakiki. Bapak sekalian, ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada yang menyatakan bahwa ayat ini turun selang 31 hari baginda Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Tetapi ada juga yang mufasir yang menyampaikan 9 hari, turun hari Sabtu, kemudian Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah tanggal 2 Rabiul Awal hari Senin. Yang selama ini kita tahu itu adalah ayat yang terakhir yang terkait dengan hukum, ya, yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terakhir tentang hukum. Artinya setelah itu sudah selesai, ya, dianggap sempurna. Al-yauma, pada hari itu, pada hari ini, akmaltu lakum, saya sempurnakan untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan kami sempurnakan untukmu nikmati, nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ini ayat yang terakhir yang terkait dengan masalah hukum, ya, yang itu diturunkan sewaktu Rasulullah SAW berada di Arafah melaksanakan haji wada tanggal 9 Dzulhijjah, berada di Arafah, ya, hari Jumat. Biasanya kalau
pas wukuf di Arafah hari Jumat disebut dengan Haji Akbar. Pak Jaswati, Haji Akbar ya. Nah itu pas hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Nah selang 81 hari Rasulullah SAW dipanggil menghadap kepada Allah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti akhir Dzulhijjah itu 20 hari. Kemudian Muharram 30 hari, berarti 50. Kemudian Safar 29, berarti 79. Ditambah 2 hari, 81 hari. Tanggal 2 Rabiul Awal, Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Nah, kalau surat Al-Maidah tadi ayat 3 itu adalah terkait dengan masalah hukum ya, yang sudah sempurna, Islam sudah sempurna, maka yang perlu kita kaji malam hari ini adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Ini Allah menegaskan tentang persoalan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu tentang keadilan yang hakiki. Kita lihat ayatnya. Kalau yang bawa Al-Quran, ada Al-Qurannya bisa dilihat, surat Al-Baqarah ayat 281. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, memerintahkan pada Rasulullah, letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 280 dengan 882. Jadi 281 karena diperintahkan untuk diletakkan di situ. Nah, wattaqu yauman, ya, takutlah kamu pada hari turja'una ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi, tidak akan dirugikan. Kata-kata yauman itu banyak di dalam Al-Quran. Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 281, yang disebut dengan yauman itu adalah hari kiamat. Hari, tapi maksudnya itu ada hari kiamat. Karena itu wattaqu yauman, takutlah kamu pada hari kiamat nanti, di mana kalian dikembalikan kepada Allah dan akan diberikan perhitungan rapot ya, terhadap apa yang sudah kalian lakukan selama kehidupan di dunia, tidak akan dirugikan. Maka inilah ayat terakhir ini Allah menyampaikan kepada kita tentang keadilan yang hakiki yang akan nanti diadili oleh Allah yang maha adil ya, yang maha adil ya. Nah, kata-kata yauman tadi itu ada hari kiamat, tetapi ada juga ayat-ayat yang yauman itu adalah ya hari yang sebenarnya ya, hari yang sebenarnya ya, seperti tadi surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma ya, tadi yang ayat 3 tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Di sini ada al-yauma. Nah, al-yauma dalam konteks surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah al-yauma dalam arti hari yang sebenarnya, yaitu pada hari ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, ketika Rasulullah wukuf di Arafah, kami sempurnakan ya, agamamu, nikmatku kepadamu, dan kami ikhlas ya, ridho Islam sebagai agamamu. Itu hari dalam pengertian yang sebenarnya. Tetapi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 281 tadi, yang dimaksud dengan hari itu adalah hari kiamat.
Jadi yaumun sama, tapi pengertiannya bisa juga dalam konteks ayatnya. Karena itu sangat menarik sekali kajian tentang Al-Quran ini, karena tergantung konteksnya. Yaumun dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 281 adalah hari kiamat nanti. Sedang yaumun dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah hari sebenarnya. Maka juga ada di dalam surat Yunus itu hari yang sebenarnya, yaitu ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, ya, mengejar-ngejar Nabi Musa, kemudian ditenggelamkan di tengah lautan. Maka di dalam surat Yunus, ya, di situ ada juga yaum. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fal yauma, di sini ada kata-kata yaum. Ya. Maka pada hari ini, yaitu hari yang sebenarnya, yaitu tenggelamnya Fir'aun dulu. Ya. Fal yauma, ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, maka Allah menyelamatkan jasadnya. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan, tapi kemudian jasadnya diselamatkan. Ya. Fal yauma, pada hari ini, nunajjika bi badanika, kami selamatkan badanmu Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Karena sebagian manusia, ya, lalai terhadap ayat-ayat kami. Ya. Jadi itu hari yang sebenarnya, yaitu hari tenggelamnya Fir'aun. Dan itu benar, karena semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah kebenarannya mutlak, la raiba fi. Tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam kasus Allah menyelamatkan jasad Fir'aun, bayangkan firman Allah disampaikan kepada Rasulullah abad ke-6. Tapi jasad Fir'aun diketemukan baru abad ke-20. Selang 14 abad baru terbukti firman Allah di mana jasad Fir'aun diselamatkan. Dan betul, setelah jasad itu, mumi itu ditemukan dan kemudian dibawa ke Perancis, kemudian dibuka, ketua timnya itu adalah Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu ahli dokter kenamaan, ahli bedah kenamaan Prancis, Maurice Bucaille. Ketika Maurice Bucaille melihat mumi itu, dia kaget. Karena di dalam kitab Injilnya memang diselamatkan, memang ditenggelamkan. Sama juga di dalam Al-Quran, ditenggelamkan. Tapi cuman sebatas ditenggelamkan. Lah ini kok ada jasad yang tenggelam, kok tidak rusak sama sekali. Utuh, Pak. Ya, utuh. Dan mengandung garam. Oleh Maurice Bucaille ini. Nah, diingatkan oleh salah satu pembantunya Maurice, ini ada menurut kalangan muslim itu memang diselamatkan di dalam kitab sucinya. Nah, ketika Maurice ini kemudian menghadiri seminar di Riyadh, maka kemudian menyampaikan paparan, ya, tentang jasad Fir'aun ini. Dan kemudian salah seorang peserta itu menyampaikan surat Yunus ini. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Langsung seketika itu Maurice Bucaille bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam, menjadi mu'alaf. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Ya. Kalau orang yang mendapatkan hidayah, ya, betul-betul sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Sehingga beliau selang beberapa tahun menerbitkan buku, yaitu
the people, the Quran and the science. Ya. Jadi Al-Quran, Bible dan ilmu pengetahuan. Dan dari buku itu kemudian banyak masuk orang-orang ke dalam Islam karena melihat betapa ayat-ayat Al-Quran itu sangat relevan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bertentangan, ya, ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah cerita itu. Masih banyak misteri di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, ya kita ngaji tentang surat Kahfi, ada cerita tentang Iskandar Zulkarnain. Wa yas'alunaka andil Qarnain. Ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Iskandar Zulkarnain. Diceritakan Iskandar Zulkarnain diperintahkan oleh Allah untuk membuat benteng. Benteng dari besi dan dicor dengan tembaga. Untuk apa? Untuk membentengi orang-orang Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud yang yufsiduna fil ard. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan yufsiduna, mereka itu merusak kehidupan, tantangan kehidupan di dunia. Karena itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Kita ada di medsos itu di Antartika, Pak. Ada seperti benteng besar, yaitu katanya benteng yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perjalanan yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain itu adalah ke barat sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ke timur sampai terbitnya matahari, dan kemudian ke tengah yang adalah yang kemudian bertemu dengan kelompok Ya'jud Ma'jud. Nah, yang kalau kita lihat di situ tidak mungkin ini di daerah Antartika. Ya. Kita lihat nanti insya Allah, karena di dalam Al-Quran disebutkan benteng itu akan ambrol sendiri, akan rusak. Baru kemudian Ya'jud Ma'jud keluar, dan itu nanti adalah tanda-tanda hari kiamat. Masih banyak misteri. Sudah 15 abad, 15 abad ya, masih menjadi misteri, yaitu benteng yang dibangun oleh Dzulkarnain yang untuk menahan orang-orang Ya'jud Ma'jud. Bapak sekalian, kemudian kita lanjutkan. Jadi di dalam hidup ini kita semuanya adalah menginginkan agar supaya mendapatkan keadilan dalam segala bidang. Tapi betullah kehidupan dunia, ya. Kehidupan dunia, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, permainan ya Pak ya. Sehingga seringkali kita mengalami ketidakadilan dalam segala bidang, ya, ketidakadilan. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat adil, ya. Surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini khusus ditujukan kepada orang yang beriman, Pak. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat yang ditujukan kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas. Ada yang ditujukan khusus untuk Bani Israel, ya. Tapi ini ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, surat Al-Maidah ayat 8 ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti, ya. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Jadi masing-masing kita
diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan, ya, karena Allah sesuai dengan porsi kita sendiri-sendiri, ya. Dalam hal yang kecil, lingkungan keluarga, bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak kita dengan adil. Rasulullah memberikan arahan, kalau anak kamu kasih sekian, ya yang lain sama dikasih. Ojo sing iki dikei iki sing gak, nanti akan menimbulkan ya perasaan yang tidak enak, yang itu adalah menjadi bibit-bibit yang tidak baik dalam hubungan persaudaraan. Nah, itu satu contoh adalah tindakan yang adil. Ya, jadi masing-masing kita punya kewajiban untuk berlaku adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Karena itu berbuat adil itu mendekatkan kepada takwa, ya. Karena siapapun orang ingin diperlakukan adil dan ingin mendapatkan keadilan, ya. Karena itu, nah, diwanti-wanti oleh Allah, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum kamu menjadi bertindak tidak adil. Nah, ini sudah di warning. Satu contoh, dan itu sering terjadi, ya. Karena wah, ini kan tim ses saya nih. Jadi itu oh, ini musuh dulu, ya. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, suatu kelompok, maka berbuat tidak adil. Wah, ini musuh ini, tidak saya kasih fasilitas. Ini ya seperti itu. Jadi warning Allah itu langsung menyebutkan, ya, janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berbuat tidak adil. Nah, ini karena ternyata dalam kehidupan kita sering, ya, sering dalam segala hal, ya, dalam jabatan apa saja, di pemerintahan, di pendidikan, di apa, di komunitas apa saja, seringkali pilih kasih karena like and dislike. Itu sering jadi, ya. Maka itu diingatkan langsung oleh Allah. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian perintah lagi, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu. Karena apa? Adil itu mendekati kepada perbuatan takwa, ya. Kemudian wattaqwa, masih diingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Karena setiap orang ini kita di dalam pengawasan, Pak, ya. Wa inna alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Masing-masing kalian itu ada penjaga yang selalu mencatat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya. Yang mereka adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kita. Siapa penjaga itu? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Yang penjaga itu adalah malaikat raqib dan atid, ya. Karena itu maka kita masih diingatkan, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan, Allah Maha tahu. Karena itu berbuat adillah. Maka ayat ini adalah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat adil, ya, semampu kita, ya. Minimal di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak, ya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam tingkat yang sekecil di keluarga maupun tingkat yang lebih besar sampai yang terbesar di dalam pimpinan negara. Nah, di dalam hukum sendiri, Pak, itu selalu menjadi perdebatan antara apa? Kepastian hukum dan keadilan hukum, ya. Kepastian hukum dan keadilan hukum, mana yang harus didahulukan, ya. Hukum adalah selalu mendahulukan kepastian hukum, adanya kepastian hukum. Meskipun kadang-kadang kepastian hukum itu bisa jadi juga menimbulkan ketidakadilan. Tapi untuk kepastian orang banyak, maka dengan adanya kepastian hukum supaya dijalankan oleh semua pihak, meskipun kadang-kadang bisa jadi menafikan rasa keadilan. Nah, manusia selalu menginginkan dia bisa diperlakukan adil dan menerima keadilan. Tetapi ya seringkali itu tadi, Pak. Jadi seringkali kadang-kadang hukum itu tumpul
ke bawah, tajam ke atas. Ya, ya. Baik itu, ya terbalik. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu. Ini baik itu hukum yang aturan resmi atau kadang-kadang berada di komunitas apa saja. Kalau sudah ke atas itu tumpul, kalau ke bawah itu. Sehingga kadang-kadang yaitu ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Ya. Karena itu tadi. Ya. Maka bagaimana sikap kita? Ya. Dalam kaitan tadi itu adalah Allah menyampaikan tentang keadilan yang sebenarnya. Tadi itu surat Al-Baqarah ayat 281, yaitu wattaqu yauman turja'una ilallah. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, masih ingat Mas Teguh? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Kok bisa-bisanya? Ya, kalau bahasa yang lebih bebas ya. Kaifa takfuruna billah. Kok bisa-bisanya kalian ingkar kepada Allah, membangkang kepada Allah. Wa kuntum amwatan, kalian semua ini manusia dulunya tidak ada. Tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kami yang hidupkan kalian. Sekarang ini kita dihidupkan oleh Allah, asalnya tidak ada. Summa yumitukum, kemudian nanti akan dimatikan. Summa yuhyikum, akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Ya, karena itulah maka bagian dari keyakinan iman kita itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, percaya kepada hari kebangkitan, bahwa hidup tidak hanya di dunia tapi juga nanti ada kehidupan akhirat. Ya. Kalau Pak Jaswadi dan teman-teman guru itu ketika mengajar murid-murid, ya, kemudian sampai kepada akhir sana, mesti harus memberikan rapot, Pak, ya. Ya, jadi untuk mengetahui siapa anak-anak yang betul-betul ya belajar, ya, sehingga memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru, siapa yang tidak, ya. Dan itu bisa dilihat nanti dari ujian-ujian yang diadakan oleh sekolah. Nah, setelah itu mengetahui, ya. Nah, mengetahui itu kemudian diberikan rapot kenaikan kelas, ya, rapot. Sampai terus nanti ketika sudah selesai diberikan ijazah dengan beserta dengan hasil rapot selama 3 tahun di SMP. Nah, rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini diberikan sebagai pertanggungjawaban sekolah terhadap orang tua yang sudah memasrahkan, menitipkan anaknya, mengamanahkan anaknya kepada sekolah tersebut. Maka kemudian akan dikeluarkan rapot, ya, selama 3 tahun. Ya, seperti itulah kehidupan. Jadi seperti itu, nanti kita akan dikembalikan kepada Allah dengan diberikan rapot. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah bahwa semua perbuatan manusia di dunia, sekecil apapun, akan diberi nilai oleh Allah. Sekecil apapun, Pak. Dan itu ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Mungkin kita semua sudah hafal. Yaitu, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Fama ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang berbuat, ya, kebaikan sebesar zarah. Zarah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, ya. Ya. Yang kemudian ilmu pengetahuan berkembang, maka atom itu yang kecil. Ya. Maka perkembangan ilmu pengetahuan, atom masih bisa dipisah. Ya, proton, neutron harus kecil lagi. Yang penting zarah itu sesuatu yang sangat kecil. Ya. Yang paling kecil, kalau ditemukan atom lebih kecil lagi, ya, itu zarah, ya. Zarah. Jadi sesuatu yang sangat kecil, niscaya
Allah akan melihat dan memberikan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejelekan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan dibalas juga dengan kejelekan. Luqman pernah menasihati anaknya, yang nasihat Luqman itu dibakukan di dalam surat Luqman. Nah, di antara nasihatnya itu ada dalam surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Ya, innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, intakum misqala habbatin min khardalin, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, ya, sekecil ya, khardalin, fatakun fi sakhratin, ada di bawah batu, au fis samawati au fil ardi, atau di langit atau di bumi, ya'ti bi Allah. Allah akan melihat dan Allah akan memberikan balasan atas perbuatan itu. Inna wa latiful khabir, sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Jadi nasihat Luqman yang sampai sekarang itu adalah sangat relevan untuk kita jadikan nasihat baik kepada anak-anak kita atau bahkan kepada diri kita sendiri, adalah agar supaya kita selalu berbuat kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha tahu dan Allah akan membalas kebaikan itu. Diumpamakan ini ada di langit, ada yang di bumi, ada yang di batu, tetap akan mendapat. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memberikan apresiasi, tapi tetap Allah melalui malaikat Allah akan selalu mencatat terus kebaikan dan itu kejelekan yang kita lakukan. Karena itu maka dalam konsep Islam itu tadi ada kesadaran yang kita lakukan di dalam perbuatan baik, karena kita hakul yakin bahwa kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dan kejelekan sekecil apapun akan dibalas dengan kejelekan, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, yang menyaksikan. Jadi ada self control di dalam pribadi seorang mukmin yang baik. Kemudian yang kedua, yang dinilai tidak hanya perbuatannya, tetapi juga dampak dari perbuatan tersebut. Jadi subhanallah, ini maha rahmatnya Allah, ya. Jadi yang dinilai itu bukan hanya sekedar perbuatan yang kita lakukan, tetapi dampaknya, ya. Baik perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik, ya. Di dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kamilah Allah yang menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ma qaddamu. Ya. Naktubu ma qaddamu, akan mencatat apa yang mereka kerjakan, telah kerjakan. Wa asarohum, dan dampak dari pekerjaan itu. Ya. Wa asarohum, yaitu bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Ya. Jadi dampaknya nanti akan itu dicatat. Karena itu maka terus kalau kita menanam kebaikan melalui persyarikatan, ya, membangun tempat-tempat untuk kemasyarakatan umum, maka insya Allah meskipun kita sudah berkalang tanah, Pak, ya, kita melakukan amar ma'ruf, ya, membangun sekolahan dan lain sebagainya, maka bekas-bekas kita itu tetap terus mengalir kebaikannya. Ya, ini sampai akhir zaman. Ya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzika anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang ayat yang sering dibaca ketika kita memberikan sambutan di dalam pemakamannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Jadi sebetulnya Pak Jas jenengan sama dengan saya, Pak. Camat, Pak. Sama dengan Mas Teguh ya, Mas Adi. Semua ini kita pangkatnya camat ya. Camat, calon mati. Cuman waktunya enggak tahu panjenengan dulu atau saya di belakangan ini. Ya, saya sudah 63 Pak Jas. Panjenengan pinten Pak Jas? 60 nggih. Ya, saya 63 ya. Jadi semua kata Rasulullah umatku berkisar antara 60 sampai 70. Jadi semua kita ini camat. Karena itu disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, di sini kalian hanya akan dibalas dengan sempurna besok pada waktu hari kiamat. Ya. Karena itu maka sabda Rasulullah yang sering kita dengar, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ilamin salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa au waladin sholihin yad'ulah. Apabila seseorang anak Adam meninggal, putus kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, keluarga yang selalu mendoakan. Nah, maka wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Besok pada waktu hari kebangkitan baru akan disempurnakan hitungannya. Artinya apa? Sudah dicatat apa yang sudah dikerjakan dan bekas-bekasnya. Sampai kapan bekas-bekas kebaikan ini? Kalau kita mengajak seseorang ya, untuk berbuat baik, ya, seseorang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu apa yang menjadi andalan kita itu adalah wal takum minkum ummatun. Jadilah kamu umat yad'una ilal khair, selalu mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah golongan yang beruntung. Ya. Mengapa kita sangat dianjurkan dan termasuk kelompok yang beruntung kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar? Panjenengan ngajak seseorang, ayo ini kajian bulanan. Ya, diajak Pak ya, Pak Guru nggih. Ayo kita itu. Nah, ketika kita ajak kemudian ada pencerahan-pencerahan sehingga semangat untuk amar ma'ruf semakin bertambah, semangat untuk ubudiyahnya bertambah, maka yang mengajak itu mendapatkan kebaikan pahala sebanyak yang dikerjakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengajak kepada orang lain, itu sejatinya kita mengajak kepada diri sendiri. Ya. Tidak mungkin kita woro-woro, ayo nih masjid, belas gak nih masjid. Ya. Mungkin jangan lagi orang lain, anak kita saja. Kita gesai ke masjid, kita tidak mesti masjid. Bapak ngongkon-ngongkon tapi gak nih masjid. Malah kita dicamah anak kita sendiri, apalagi orang lain. Karena itu maka sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat didorong di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah karena berarti kita menyuruh kepada diri sendiri, dan juga ya kebaikan akibat amar ma'ruf itu akan menjadi kebaikan yang terus ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum ya faman zuhzika anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung. Ya. Jadi ada seorang ulama yang tidak saya sebut mungkin di medsos. Nah, kita bersyukur itu nanti kalau sudah
dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, kita bersyukur ya. Jadi kalau sekarang kita bersyukur, belum tentu kita nanti dimasukkan Allah. Nah, maksudnya itu adalah faman zugzika anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, ini ditegaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah ya permainan yang melenakan. Yang melenakan. Ya, jadi dulu ada yang mengibaratkan seperti kita naik kapal, kemudian kita berhenti di suatu pulau. Ya. Kemudian penumpangnya disuruh turun di pulau ini, kamu cari bekal, nanti akan lanjut terus kapal ini. Tapi ternyata penumpangnya macam-macam, karena perintahnya cari bekal, ya dia cari bekal disiapkan untuk dibawa ke kapal. Tapi ada yang lupa bahwa itu hanya transit sebentar, naik kapal. Wah, dia terlena di situ. Wah, rokok-rokok ada lali. Wis gak go bekal, bisa jadi tertinggal di pulau itu. Kalaupun tidak tertinggal, dia tertatih-tatih sing liyane go bekal, dia gak go bekal dewi. Itu perumpamaan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian yang ketiga, yaitu atas rahmat Allah ya, kepada kita hambanya ya, orang muslim, maka kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah bertitel-titel ya, 10 kali minimal itu ya. Sedangkan kejelekan yang dilakukan oleh manusia hanya dicatat sekali. Itu rahmat Allah. Ada dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha wa hum la yudlamun. Loh, ini lagi-lagi ya. Jadi surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati ya, dicatat Mas Teguh, surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, amilus solihah wa amalus solihah ya, melakukan perbuatan baik, falahu asru amsalia, maka dia akan memperoleh 10 kali kebaikan ya. Wa man jaa bisayyiati, barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan, fala yuzza, tidak akan dibalas illa misluha, kecuali satu kebaikan itu, kejelekan itu. Wahum la yudlamun, ini janji Allah, inna wa la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wahum la yudlamun, mereka tidak akan didolimi, tidak akan dirugikan ya. Sekecil apapun kebaikan akan dicatat, bahkan ditingkatkan. Bahkan tidak hanya 10 ya, ada yang sampai 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa yudhaifu liman yasha wa wasi'un alim. Ya, ini sampai 700 kali. Itu adalah kemudian yang perlu kita waspadai ya. Ini adalah yang keempat, yaitu nanti Allah akan memberikan keadilan yang hakul adil, yaitu keadilan yang hakiki. Maka di samping ditingkatkan ya, itu tadi kebaikan itu ditingkatkan berkali-kali, kemudian kejelekan kita mungkin diampuni oleh Allah, karena Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila wahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzillahu nabiyya waladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenarnya Allah akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Jadi bisa jadi kejelekan kita akan diedit ya, kemudian dihapus oleh Allah karena taubat yang kita lakukan. Nah,
tetapi demi keadilan yang tadi, yang hakiki, ya, maka kita juga akan diperhitungkan dengan kaitan kita hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang belum selesai, Pak, ya, selama kita di dunia. Dulu seseorang di dunia sering menfitnah orang, si A difitnah, kemudian si B ya dilukai, ya. Si C sering mengambil hartanya si C, ya. Berbuat kedoliman kepada sesama manusia, dan itu belum diselesaikan semua di dunia, baik diselesaikan apa yang diambil atau memohon maaf kepada yang bersangkutan. Maka ini juga dihitung. Maka yang perlu diwaspadai ada transfer, ya, transfer kebaikan, ya. Jadi kebaikan seseorang, ya, itu ditransfer, ya, diberikan kepada orang lain yang pernah disakiti, yang pernah didolimi, yang pernah dilukai, sehingga karena transfer kebaikan, kebaikannya habis, Pak. Itu yang disebut oleh Rasulullah, yaitu dengan orang yang bangkrut, ya, bangkrut, pailit, ya. Pernah Rasulullah menyampaikan, atadru namal muflis, ya, tahukah kamu, wahai para sahabat, tentang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat ya lugu, ya, ya. Jadi al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasul, menurut kami orang yang bangkrut, orang yang pailit itu adalah orang yang tidak punya harta benda, ya, itu orang yang pailit, bangkrut itu. Maka Rasulullah menyampaikan, lo bukan gitu. Al muflisu mayati yaumul qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satamahada wa qadafahada wa safakadamahada wa akala malahada fayu'ta hada min hasanati wa hala min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla am yuqda alaihi uqidat qatayahu faturikat sumayutraku ilan nar. Yang dinamakan bangkrut itu seseorang dia berbuat kebaikan dari sholatnya, zakatnya, kemudian puasanya, datang kepada Rasulullah, kepada Allah. Tapi bersamaan itu juga kemudian membawa kejelekan-kejelekan yang terkait dengan hukukul adamiyah. Dia pernah menyakiti, pernah mendolimi, pernah mengambil hartanya orang lain, pernah macam-macam kedoliman, dan itu belum diselesaikan. Maka orang-orang yang didolimi tadi melapor kepada Allah, meminta kebaikan, sehingga kebaikan orang itu tadi dikasihkan. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasani fa in faniyat hasanatahu qabla ayyuqda alaihi. Ketika kebaikannya ini sudah habis, ya, belum semuanya, faniyat qabla ayyuqda alaihi ukhidat qatayahu, kejelekan orang yang sakit ini diberikan, faturihat sumayutraku ilan nar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itu juga nanti akan dihitung, namanya saja keadilan yang sebenarnya, ya Pak, ya. Keadilan hakiki tidak hanya dihitung kebaikan yang kita, tapi sikap kita kepada juga. Karena itu maka setiap kematian mesti keluarga akan menyampaikan, ya, mohon dimaafkan kesalahannya, ya. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah afina aninas, mudah memaafkan, ya. Dalam surat Ali Imran, ya, itu wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidha wal afina aninas. Bisa menahan marah, kemudian kemudian lapang dada, mudah memaafkan. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Sehingga ketika ada saudara kita yang sudah masanya untuk menghadap kepada Allah, kita maafkan, ya, kita maafkan supaya tidak menjadi beban nanti, ya, yang itu akan tidak perhitungkan. Kalaupun ada terkait hutang piutang, maka keluarga sudah
memohon, ya kita selesaikan. Kalau kita ikhlaskan, ya kita ikhlaskan. Kalau kita tidak ikhlas, kita minta diselesaikan segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi memberatkan kepada yang mayit yang sedang menghadap, yang nanti itu akan ada transfer kebaikan, sehingga ada fenomena seseorang menjadi bangkrut, kebaikannya habis, yang ada malah diberikan kejelekan dari orang lain. Pak sekalian, ya, kemudian Allah akan memberikan rapot. Tadi seperti sekolah tadi ya Pak Jos ya, sekolah sudah selesai, murid akan diberikan rapot. Kalau tidak ada rapot, gurunya akan klaim, loh anakku piye Pak kepala sekolah kok gak dikei rapot ini endi piye keadaan, mesti harus ya, itu kewajiban sekolah. Demikian juga Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa yang terbaik ya, di antaranya ya, di dalam akan memberikan ujian. Dari ujian itu kemudian diketahui siapa yang terbaik ya. Maka itu surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi alkitab, diberikan catatan ya. Surat Kahfi ayat 49, wa uridu ala rabbika sofa, itu 48. Mereka manusia semua berbondong-bondong menghadap kepada Allah. Wa uridu ala rabbika sofa ya, berbaris menghadap kepada Allah. Wa uridu ala rabbika laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu sekarang wahai manusia datang kepadaku sebagaimana dulu kamu saya ciptakan pertama kali. Nah setelah itu kemudian wawudi alkitab, diberikan catatan. Fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana malihadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajatu ma'amil hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Jadi ditegaskan, Allah tidak akan berbuat zalim, tidak akan merugikan. Semua catatan itu betul-betul dikerjakan dan diakui. Orang kafir mengakui, waduh celaka, ini apa? Sing cilik, sing besar ada semuanya. Lengkap. Tapi untungnya insya Allah kita sudah punya editing. Ya, jadi orang mukmin itu sudah proses editing. Karena itu maka Rasulullah memberikan arahan pada kita untuk memperbanyak istighfar. Wah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yam sab'ina aksan min sab'ina marrah. Rasulullah, demi Allah, saya ini istighfar, minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadisnya 100 kali. Artinya apa? Artinya adalah kita punya kesempatan untuk mengedit perbuatan-perbuatan jelek kita, yaitu dengan memperjemaah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu terus. Apalagi kalau Bapak Ibu, Bapak sekalian bisa hafal Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bin imatika alayya wa abu ulaka bin nabi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu luar biasa ya istighfar itu. Jadi semua akan diberikan rapot dan dibenarkan. Orang kafir membenarkan, oh iya benar, celaka ini. Celaka ini ya. Nah, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal lati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Qul, katakan Muhammad, ya. Sesungguhnya kematian, innal mautal lati tafiruna minhu, yang kamu menghindar daripadanya, lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka di dalam perhitungan itulah ada yang beruntung, ada yang tidak. Fa'amman sakulat mawazinu fawafi isati rodiyah, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, kalau catatan timbangannya yang baik lebih banyak, ya akan beruntung. Sebaliknya yang kecil itu juga akan merugi. Nah, terakhir ya adalah penutup ya. Dalam kehidupan dunia ini, karena tadi kita tidak ingin mendapatkan rasa ketidakadilan, dan saya kira juga kita ingin berbuat adil kepada orang lain. Maka kalau kita suatu ketika dalam segala bidang, Pak, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan tentunya yang kita jalani, atau di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, apabila kita tidak mendapatkan keadilan, ya, maka wajib kita berusaha untuk agar supaya mendapatkan keadilan. Ya. Jadi kalau umpamanya itu sampai dibuat perkara, ya kita berusaha untuk menjelaskan supaya bagaimana kita mendapat keadilan. Itu usaha kita dan doa, ya, doa. Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada hisab, ya. Jadi insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kita harus betul-betul takut terhadap orang yang terdolimi, karena doanya mustajabah. Maka adalah kita berusaha tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syar'i untuk mendapatkan keadilan itu, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, maupun di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, ketika kita sudah berusaha, ya, dan kemudian sudah berdoa sungguh-sungguh minta Allah janji, ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu maka akan aku kabulkan, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, apabila Muhammad hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Fa ini koribun, ujibu da'watad da'i data'ani, aku akan mengabulkan hambanya, doa hambanya kepadaku, akan aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i data'ani fal yastajibu li wal yu'minu bil alam yarsudun. Bahkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina sulusai lail, di sepertiga yang terakhir maka Allah turun di langit bumi, dan kemudian memberikan 3 hal. Barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni. Barang siapa yang memohon kebaikan pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta pasti akan aku kasih. Jadi itu senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi kalau kita mengalami ketidakadilan, kita berusaha dengan kemampuan yang ada pada diri kita, dan kemudian kita dukung sepenuhnya dengan doa, ya. Baik doa kita, anak-anak kita, istri, dan semua kita kerahkan untuk berdoa bersama-sama terus menerus dengan keyakinan, Pak, Allah akan mengabulkan, akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena apa? Ketika berdoa kita harus yakin, ana idzadoni abdi, saya itu tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berdoa tidak mungkin dikabulkan. Bagaimana? Ya, Allah Maha segala-galanya. 8 miliar manusia di muka bumi lebih, semua di dalam genggaman Allah, ya. Pikirannya dikuasai oleh Allah. Maka sangat mudah bagi Allah hanya mengabulkan doanya satu orang, ya. Sedangkan 8 miliar lebih, belum lagi tumbuh-tumbuhan, binatang, semua itu di bawah kekuasaan Allah, dikendalikan oleh Allah. Belum lagi langit dan bumi yang sampai miliaran jumlahnya. Maka kita harus yakin, ya, bahwa Allah akan mengabulkan dengan cara yang lebih baik. Karena bisa jadi langsung dikabulkan seperti yang kita inginkan, satu. Kemudian bisa jadi diberikan
jalan keluar yang terbaik, ya, dengan caranya Allah, ya. Allah luar biasa cara memberikan pertolongan. Ada beberapa pemuda, Pak, pemuda yang menyampaikan menyuarakan ajaran tauhid di hadapan raja. Ya. Wah, itu resiko yang sangat berat. Nah, karena menyuarakan maka resikonya adalah dikejar-kejar raja. Tapi kemudian bersembunyi di gua. Allah memberikan pertolongan. Apa? Ditidurkan 309 tahun. Itu cara Allah yang menolong. Ya, Ashabul Kahfi. Banyak cara-cara Allah. Nabi Musa kepepet, kemudian pukul. Ya, laut itu akan menjadi terbuka. Jadi Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik. Nah, kemudian apabila itu sudah kita berdoa maksimal, berusaha maksimal, ternyata hasil yang kita dapatkan belum seperti yang kita harapkan, maka kita anggap itu adalah bagian dari qada Allah, ya, ketentuan yang sudah ditakdirkan atas diri kita, ya, dan kemudian kita hadapi dengan sabar dan tidak boleh berputus asa, ya. Tidak boleh berputus asa. Karena kita kita tahu nanti ada pengadilan akhirat yang hakiki tadi. Ya, kalaupun kita tidak memperoleh keadilan sekarang di dunia, kita hakul yakin Allah akan memberikan keadilan yang hakiki sesuai dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 281 ataupun ayat yang lain tentang keadilan Allah. Nah, anggap saja apa yang menimpa kita itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah yang harus disikapi oleh dengan sabar, ya, karena tidak boleh berputus asa. Surat Yusuf ayat 87, walai tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirin. Janganlah kamu berputus asa, ya, dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Di dalam surat Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi itu memang kalau kita sudah upaya kemudian kita diperlakukan tidak adil, ya anggap aja itu memang bagian dari ujian yang tidak mungkin itu terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, ya. Kemudian surat Al-Hadid ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Nah, jadi sudah tertulis, Pak. Ya. Artinya itu sedih itu wajar karena tadi itu menyakitkan, boleh, sedih boleh, ya, bagian dari itu, meratap, tapi tidak boleh berputus asa dan kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Qul la yusibana illa ma katabahu lana. Ya, surat Taubah ayat 51, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Jadi anggap saja itu memang sudah ketentuan Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, sebagai muslim yang baik, apapun yang diberikan Allah, karunia maupun cobaan adalah kebaikan. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Wah, kok begini, Allah itu, saya kan sudah sholat terus, kok masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ini. Ya, suudzon kepada Allah itu tidak boleh, ya, karena apa? Di dalam hadis, ya, itu tidak boleh untuk suudzon kepada Allah, ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berburuk prasangka kepada Allah terhadap sesuatu yang telah ditentukannya atas dirimu, ya. Jadi kita berbaik sangka apapun yang diputuskan itu adalah merupakan yang terbaik, ya, yang telah diputuskan untuk diri kita. Saya kira itu, Pak, ya. Jadi ayat
281 surat Al-Baqarah itu adalah menyiratkan tentang keadilan yang hakiki. Allah nanti akan memberikan adilan sebenar-benarnya dan tidak akan dirugikan beserta dengan ayat yang lain. Karena itu ya kita jalani kehidupan ini, kita aktif kegiatan-kegiatan sosial di Muhammadiyah dalam rangka adalah itu untuk mencari kebaikan dan ridho Allah. Ya, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira cukup sekian. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan memasuki antara yang ke. Monggo, wis dalu monggo. Kalau begitu langsung saja. Pak Jas nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kajian yang disampaikan bahwa untuk Al-Baqarah 281 ini saya itu adalah tentang keadilan yang hakiki. Tadi sudah disebutkan dari beberapa surat itu, ya intinya kalau kita simpulkan bahwa perbuatan sekecil apapun itu akan dicatat sampai 10 kali. Tapi kalau satu kejelekan hanya bisa. Nah, saya terus kemudian di sini Al-Baqarah 280 dan 282 ini mengenai tentang Hutang. hutang. Nah, apakah dalam hal ini menurut saya ada kaitannya juga dengan 281 tentang keadilan yang hakiki tentang hutang-hutang tentang dicatat? Ya. Terima kasih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir memang Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk meletakkan ayat tadi yang terakhir tadi di antara 80-82. Itu 80-82 itu tentang hutang piutang, ya. 282 itu adalah ayat yang terpanjang, paling panjang sak Quran, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jirine wong-wong iku ayate notaris, Pak. Ya, ayate notaris. Ya, karena itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ya. Jika kamu berhutang kepada orang untuk jangka waktu tertentu, ya. Dan ini ditujukan pada orang yang beriman, ya. Khusus orang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ya. Catat. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Ada di antara kalian yang mencatat dengan adil. Yaitu notaris ini, Pak. Ya. Atau kalau sendiri jangan sampai itu minimal ada kertas ya, catatan, Pak, ya. Karena apa? Inilah hutang ini akan terus nanti, ya, di akhirat. Nggak dicatat, keluarga nggak ngerti, ya, terus tidak terbayar hutangnya, terus nanti yang punya hutang menagih di akhirat. Waciloko, Pak. Karena tadi itu bisa bangkrut itu. Kalau sudah habis, maka kejelekan kita kejelekan mereka yang apakan pada kita. Jadi itu terkait itu. Nah, kemudian jadi itu kelanjutan 280 itu ya, kalau memang tidak betul-betul tidak dalam kondisi mampu, ya diberi syarat tangguh. Tapi itu diletakkan situ, Pak. Ya. Jadi misteri apa? Wong ya Allah yang Maha tahu. Tapi saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, letakkan di situ. Ya. Antara
280 dengan 81 yang itu masalah hutang piutang. Jadi 282 hutang piutang, kemudian 280 apabila tidak bisa membayar, ya berikan tangguh, ya. Nah itu, jadi kaitannya apa? Ya wallahu alam, ya. Tapi diperintahkan ditaruh situ. Ya, jadi yang jelas itu 282 itu adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran dan terkait dengan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma falyaktub idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma falyaktub faktubu falyaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayaktuba kama alamallahu kama alamahu. Jadi di situ maka itu kalau kita berhutang, ya warga harus diberitahu, Pak, ya, karena ini nanti akan menjadi beban bagi kita sampai nanti bertemu kepada Allah. Saya kira itu mungkin saja kalau lihat konteksnya, Pak, ya, karena itu. Tapi yang jelas itu memang dalam tafsir Mukatsir letakkan di situ, ya, gitu sekali letakkan di. Nggih, saya kira gitu, Pak. Nggih. Monggo. Monggo, Pak Joko. Hutang piutang, Pak, itu kalau ada perjanjiannya, misalkan kita hutang di bank, biasanya kan di situ ada perjanjian jika terjadi sesuatu pada si penghutang maka hutang itu dianggap lunas. Ya. Itu apakah hal semacam itu nanti tidak ada istilahnya apa ya? Di akhirat nanti apa tidak akan ditagih? Ya. Karena sebenarnya itu belum lunas. Ya. Ya, saya kira itu enggak, Pak. Sudah dianggap lunas, Pak. Karena itu sudah diperjanjikan di awal, ya. Jadi di backup asuransi, ya. Dan yang bayar premi asuransi itu panjenengan sendiri. Jadi sudah diasuransikan dan diperjanjikan di depan bahwa nanti kalau meninggal maka sisa hutang itu dianggap lunas, dan itu diperjanjikan di depan dan ada biaya premi asuransi yang backup nanti adalah asuransi. Jadi berarti lunas, Pak. Ya. Dibayar tapi yang bayar asuransi. Ya, yang bayar asuransi kalau sudah diperjanjikan dan yang membayar premi itu panjenengan. Sama dengan kalau saya punya mobil ini saya asuransikan. Ya, mobil saya asuransikan. Ya, setiap tahun saya bayar sekian, umpamanya 5 juta setahun, ya. Ternyata kemudian mobil hilang, yang ganti asuransi. Ya, jadi kita dapat ganti mobil dari asuransi. Itu kalau kredit. Ya, demikian juga. Cash tidak bisa, Pak. Cash bisa diasuransikan. Bisa. Asuransi apa? Kerusakan atau dengan kehilangan bisa, tergantung apa yang diperjanjikan. Bisa hanya cacat saja. Ya, bisa dengan sampai kehilangan. Ya masing-masing preminya beda-beda. Kalau jenengan tadi kredit dengan asuransi sampai meninggal akan dibebaskan, nanti yang bayari banknya itu asuransi, Pak. Jadi jenengan sudah lunas. Ya, secara hukum di hadapan Allah pun sudah lunas karena jenengan yang bayar asuransinya, ya, premi asuransinya. Ya, insya Allah no problem, ya. Karena yang bayar premi asuransi itu adalah kita sendiri dan sudah diperjanjikan di depan antarodin, sama-sama ikhlas, ya. Jadi tidak ada masalah karena banknya sudah menerima pembayaran dari klaim asuransi. Ya. Itu, ya. Monggo. Mungkin ada lagi, kalau memang tidak ada karena mengingat waktunya sudah semakin larut, mungkin langsung saja ditutup dengan doa yang langsung disampaikan sama Pak Guru Yakin. Doa. Ada satu, Pak. Ya. Jadi diterangkan bahwa Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Allah melamatkan jasad Fir'aun pada abad yang terakhir. Kemudian ditemukan pada
Tadi surat Yunus ayatnya yang belum disebutkan. Ayat Yunus ayat berapa? oh surat Yunus. Ya. yang tenggelamkan. Ya, ditenggelamkan tadi surat Yunus Ayatnya yang belum disebutkan. al yauma nunajjika bi badanika litakuna sembilan satu kalau tidak salah. Coba lihat surat Yunus ayat ya 91. Sembilan dua. Ya. Jadi itu rangkaian cerita tentang ya 92 Mas Teguh. Jadi tahun 90 itu ketika ditenggelamkan, kemudian Fir'aun itu tobat. Nah ini tobat yang sudah terlambat karena sudah sampai tenggorokan. Maka dijawab oleh Allah ayat 91 al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sudah terlambat. Tobatmu itu sudah terlambat. Nah, kamu sudah membuat banyak kerusakan. Nah, jadi 92-nya baru hari ini kami selamatkan. 92.